Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran IPS kelas 4 pada tema 9 sub tema 3, yaitu tentang perubahan lingkungan. Dan mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu dengan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami perubahan lingkungan sehingga kalian semua dapat melestarikan lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, lingkungan itu pasti terjadi perubahan. Dari kita lahir, ya, dari sejak kita kecil hingga kita dewasa, maka tentunya akan terjadi perubahan terhadap lingkungan. Dan lingkungan terjadi, ya, itu akibat, ya, diakibatkan dari dua hal. Yang pertama, lingkungan itu berubah karena faktor ulah manusia. Kemudian yang kedua, lingkungan terjadi perubahan yaitu karena faktor alam. Nah, yang pertama, penyebab yang pertama yang menyebabkan lingkungan itu berubah, satu diantaranya yaitu faktor manusia, seperti contoh hutan. Jadi hutan itu akan terjadi perubahan karena ulah manusia, yaitu melakukan penebangan pohon, ya, secara liar. Penebangan pohon secara liar ini yang menyebabkan hutan menjadi berubah. Lingkungan hutan menjadi berubah. Berubah apa? Berubah menjadi hutan yang gundul. Karena banyak pepohonan yang sudah ditebang secara liar oleh masyarakat, oleh warga Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Ketika hutan sudah ditebangi secara liar pohonnya, maka fungsi hutan sudah tidak sesuai dengan kenyataannya. Padahal fungsi hutan adalah untuk menampung air, ya, untuk menampung air. Nah, ketika pepohonan di hutan itu sudah gundul, ditebangi, maka penyimpanan air di hutan itu sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga ketika musim hujan, maka yang terjadi adalah banjir, dan ketika musim hujan sudah terjadi banjir, maka terjadilah tanah longsor. Dan itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Akhirnya para penghuni hutan seperti binatang buas, ya, macan, kemudian kadang juga ada gajah yang turun ke rumah penduduk karena akibat dari ulah penduduk sendiri, yaitu yang merusak lingkungan seperti lingkungan hutan menjadi gundul. Akhirnya ekosistem itu sudah tidak seimbang. Dan kenyamanan seperti penghuni hutan, seperti binatang liar, seperti harimau, gajah, dan lain sebagainya, maka dia sudah tidak kerasan lagi di dalam hutan. Akhirnya menyebabkan harimau, kemudian gajah akan turun atau keluar dari hutan menuju rumah penduduk. Nah, kemudian ada juga yang terjadi akibat dari ulah manusia seperti penggalian bahan tambang. Penggalian bahan tambang yang secara liar, ya, seperti penggalian emas, penggalian seperti penggalian biji besi, timah, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan juga perubahan lingkungan. Kalau ini tidak diatur dengan baik, maka lingkungan akan menjadi rusak. Ketika sudah lingkungan rusak, maka terjadilah ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian seperti misalnya ketika kita menambang emas, dan itu digali oleh masyarakat, sehingga ketika musim hujan maka akan terjadi banjir dan tentunya akan terjadi tanah longsor. Nah,
perubahan lingkungan ini banyak disebabkan oleh manusia. Banjir utamanya, kemudian longsor, ini banyak dilakukan pelanggaran oleh manusia. Oleh karena itu kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus pandai-pandailah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Artinya jangan sampai kita menebang pohon sembarangan di hutan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita membantu program pemerintah. Apa itu? Ikut menjaga kelestarian lingkungan, utamanya yaitu hutan yang harus kita jaga. Jangan sampai ada orang yang menebang hutan sembarangan. Kemudian pemerintah sendiri yang telah melakukan atau membuat peraturan untuk tidak menebang pohon sembarangan, kita sebagai warga maka harus kita mematuhi dan ikutilah program pemerintah, yaitu ikut penghijauan atau penanaman hutan, penanaman tumbuhan, penghijauan kembali hutan-hutan yang telah gundul atau disebut dengan reboisasi. Jadi itu yang dilakukan pemerintah. Yang pertama menjaga keamanan hutan supaya tidak mudah ditebang atau digundul oleh masyarakat, oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua membuat peraturan, yang ketiga ikut bagaimana melakukan reboisasi, program reboisasi. Kemudian pemerintah juga bagaimana bisa menjaga, mengatur yang namanya penggalian bahan tambang, sehingga tidak terjadi penggalian bahan tambang secara liar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku yang ada di rumah kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang kedua juga diakibatkan oleh alam. Perubahan lingkungan itu juga diakibatkan oleh alam. Seperti apa? Seperti bencana alam. Jadi perubahan lingkungan itu karena disebabkan oleh bencana alam berupa angin topan, angin puting beliung, kemudian juga disebabkan oleh seperti ombak besar yang namanya tsunami. Kemudian ada juga yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dan ini juga yang diakibatkan dari bencana alam ini sehingga bisa merubah lingkungan. Dan tentunya kita sebagai manusia ketika sudah tsunami sudah tidak mampu untuk membendungnya, karena ini adalah gejala alam. Dan kita sebagai manusia yang berakal maka kita harus bisa mengantisipasi kejadian itu dengan cara mematuhi BMG yang sudah ada. Jadi BMG yang sudah ada itu nanti akan memberikan pengumuman seperti gunung meletus, itu sudah diketahui oleh BMKG istilahnya di situ. Dan tentunya ini semua yang terjadi pada alam ini juga karena ulah manusia. Ini yang terpenting. Pak Guru berharap kalian itu dapat menjadi warga Indonesia yang baik, dapat menjadi makhluk Allah yang baik, sehingga kalian semua dapat melestarikan lingkungan alam dengan sebaik-baiknya. Dan ingat bahwa perubahan lingkungan ini diakibatkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita lestarikan lingkungan alam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, nanti kalian lihat video ini, kita bahas tentang perubahan lingkungan di dalam buku LKS. Dan nanti kalian isi LKS-nya, kita bahas bersama-sama. Yang nggak punya LKS bisa kalian tulis di buku tulisnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian buka buku LKS-nya halaman 68. Berikut bukan penyebab perubahan lingkungan dari faktor manusia adalah bencana alam. Nomor 4, tujuan manusia melakukan penambangan dan pembakaran hutan secara liar untuk membuka lahan pemukiman. Kemudian yang uraian nomor 3, mengapa gangguan pestisida tidak boleh berlebihan
Penggunaan pestisida tidak boleh berlebihan karena membunuh hewan lain. Kemudian selanjutnya kalian lihat halaman 89. Perubahan lingkungan alam yang disebabkan oleh alam adalah gunung meletus. Perhatikan peristiwa di berikut ini. Peristiwa alam yang tidak disebabkan oleh penebangan hutan secara liar adalah yaitu gempa bumi. Nomor 3, akibat yang ditimbulkan dari penambangan liar adalah tanah longsor. Dampak negatif dari penggunaan deterjen yang berlebihan adalah mengganggu proses fotosintesis. Nomor 5, berikut bukan termasuk penyebab banjir adalah ladang berpindah. Uraian nomor 1, jelaskan akibat dari kebakaran hutan, kerusakan hutan dan mengganggu fungsi hutan. Jelaskan akibat dari letusan gunung api, memusnahkan ekosistem. Nomor 3, warga desa sering melakukan pemburuan liar. Jelaskan dampak dari kebiasaan warga desa tersebut. Hewan akan menjadi punah. Nomor 4, jelaskan pemanfaatan lingkungan abiotik tanah yang dilakukan oleh manusia. Penggalian tanah untuk bahan tambang. Nomor 5, sebutkan akibat pemanfaatan lingkungan yang tidak seimbang. Terjadi polusi udara, rusaknya ekosistem.